Kau pegang hidupku.
Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Sebelum kita masuk ibadah sore hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Panggilan beribadah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan melalui kasih-Nya dan penyertaan-Nya. Dia telah mengantar kita untuk memasuki Minggu Misericors Domini. Tuhan memanggil kita supaya kita memuji dan menyembah-Nya sambil mengucap syukur. Bernyanyilah untuk Tuhan, muliakanlah Dia dengan pujian. Dalam kerendahan hati dan penuh sukacita, mari kita menyembah Dia yang Maha Kudus. Kita bernyanyi. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami menjadi pengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Oh Lord my God, when I
Pembacaan hukum Tuhan. Dengarlah hukum Taurat Tuhan pada minggu hari ini, yaitu dari titah pertama sampai titah keempat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kekuatan dalam hidup
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami, orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Kau mengenal hatiku.
Pembacaan epistel 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 7. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini. Dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Kita akan membaca secara responsoria. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Mari kita bersama-sama. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Berjanji
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, yang turun kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat untuk minggu ini. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Warta Minggu tanggal 14 April 2024, 1 Romawi, pelayanan. 1.1, nama minggu dan topik minggu. Nama minggu tanggal 14 April 2024 adalah Minggu Misericordias Domini, yang artinya Gog asini roha ni Jehovah do tanoon. Topik minggu, sondang ni bohi ni Jehovah menondangi kita. Dalam bahasa Indonesia, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. 1.2, petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar untuk Minggu tanggal 21 April 2024 adalah punguan suara El Pico. 1.3, Sintua pensiun. Pada hari Minggu yang akan datang tanggal 21 April 2024, gereja akan melaksanakan pemberangkatan Sintua pensiun, yaitu Amang Sintua Sahala Mangaratua Sianturi, yang selama ini melayani di WIK Kampung Tengah. Oleh karena itu, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar menggunakan amplop yang disiapkan oleh gereja serta tali kasih dari semua WEK sebagai ucapan syukur atas pelayanan Amang SMT Sianturi di HKP Keramat Jati. Romawi 2, Dewan Koinonia 2.1, Seksi Sekolah Minggu. Seksi Sekolah Minggu akan melaksanakan Paskah. Adapun kegiatan tersebut sebagai berikut. Tanggal 21 April, lomba Horong 2 atau kelompok 2, yaitu kelas 1, 2, 3, waktu pukul 8 sampai dengan 10 bertempat di ruang serbaguna. Lomba Horong 3 atau kelompok 3, yaitu kelas 4, 5, dan 6 di waktu yang sama dan ruangan yang sama. Tanggal 28 April 2024, yaitu kegiatan penutupan Parkeon, dimulai pukul 8 sampai 9.45 di ruang ibadah utama. 2.2, punguan El Pico. Sesuai program dari Paduan Suara El Pico tahun 2024 dalam rangka HUT PS El Pico yang ke-12 tahun, maka diusulkan pertama, acara membersihkan lingkungan gereja dan ruang gereja dilaksanakan pada hari Sabtu 20 April mulai pukul 2 siang. 2. Melayani pada ibadah Minggu tanggal 21 April 2024, ibadah pukul 6, melayani sebagai hari tahun, kolektan, membaca tikting, dan maragenda serta song leader. Ibadah pukul 10.30, melayani sebagai hari tahun dan song leader.
ibadah pukul 17 WIB melayani sebagai hari tahun, kolektan, membaca tikting, maragenda, serta song leader. 3. Acara puncak HUT Elviko dilakukan pada hari Sabtu 27 April jam 5 sore bertempat di Aula HKBP Keramat Jati. 2.3 Jemaat yang baru. Pertama, mulai hari ini Minggu tanggal 14 April 2024 telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Keramat Jati, yaitu keluarga Indra Bancarnahor AMD, Ibu Jenis Boru Panjaitan SPD, datang dari HKBP Resort Onan Baru, Distrik 7 Samosir. Tinggal mereka di Jalan Haji Jemaah RT 06, nomor 23, Kampung Tengah, menjadi WIK Kampung Tengah. Kita doakan semoga jemaat ini bertumbuh di gereja HKBP Keramat Jati. 2. Mulai hari ini Minggu 14 April 2024 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Keramat Jati, yaitu keluarga Arnold Juanda Siringoringo, Ibu Lin Teresia Julia Boru Purba, baru menikah. Tinggal mereka di Jalan Manunggal Bakti, nomor 95, Kalisari, WIK Kalisari. Kita doakan semoga jemaat yang bertumbuh di gereja HKBP Keramat Jati. 2.4 Ulang tahun ke-70 tahun. Pada hari Jumat yang lalu 12 April 2024, Ibu Tio Masti Boru Banuarea telah genap berumur 70 tahun dari WIK Makassar 1. Sesuai program kerja HKBP Keramat Jati tahun 2024, gereja memberikan ulos. Namun dengan senang hati, keluarga tidak menerima ulos dari gereja. Kita doakan semoga inang ini diberikan kesehatan dan panjang umur. Tuhan memberkati. 3 Romawi, Dewan Marturia, Seksi Sending. 3.1 Jemaat Majakon Mulak menerima kembali menjadi jemaat pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 dalam sermon Parhalado akan menerima jemaat kembali atau Majakon Ruas Mulak keluarga Parlindungan Sinaga Ibu Evi Pintauli Boru Sigalingging dari WIK Keramat Jati. Romawi 4 Dewan Diakonia Seksi Pendidikan. Sesuai program kerja tahun 2024, Seksi Pendidikan akan melaksanakan ibadah pemberangkatan ujian untuk anak SD dan SMP. Akan dilakukan pada tanggal 21 April 2024 setelah ibadah siang jam 1 WIB. Dan untuk tingkat SLTA, dilakukan ibadah pemberangkatan masuk perguruan tinggi, yaitu dilakukan pada tanggal 28 April 2024 dengan waktu yang sama jam 1 siang. Dimohon kehadiran anak dan orang tua untuk menghadiri ibadah pemberangkatan ujian ini. 5 Romawi, lain-lain. 5.1 Pemberitahuan. Sesuai aturan dan peraturan HKBP amandemen keempat dan sekaligus akan berakhirnya kepengurusan Dewan Koinonia serta seksi, kepengurusan Punguan, Dewan Marturia dan seksi, serta kepengurusan Paduan Suara Immanuel, Dewan Diakonia dan seksi, dan MPA, serta kepengurusan WIK per tanggal 31 Maret 2024. Maka dihimbau kepada jemaat yang mau aktif di kepengurusan tersebut supaya memberikan waktunya dan pikirannya ikut bergabung di pengurusan. Adapun rencana pemilihan kepengurusan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kepengurusan resort di bulan April sampai Mei 2024, kepengurusan distrik bulan Juli 2024, rapat Sinode Godang HKBP bulan Desember 2024. 5.2 WIK Keramat Jati 1 pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 13 sampai 14 April 2024, WIK Keramat Jati 1 telah melaksanakan Bona Town di Villa
Swelogiri Sentul yang dipimpin oleh Pendeta yang dipimpin oleh Pendeta Parningotan Siahaan. Kiranya Tuhan memberkati acara tersebut. 5.3 CD Angkatan tahun 2023 sampai 2024. Sesuai jadwal CD Angkatan 23 sampai 24, maka diberitahukan kegiatan sebagai berikut. Pertama, pertemuan dengan orang tua CD tanggal 28 April 2024. Rencana untuk retreat tanggal 5 sampai 6 Juli 2024. Rencana ujian tulisan 14 Juli. Rencana ujian lisan 20 Juli. Rencana CD 28 Juli. 5.4 tambahan Partanyangan Wek Kampung Rambutan 1 di rumah keluarga P. Manihurup Boru Sihaloho, alamat Gebras. Untuk warta yang tidak dibacakan bisa kita lihat pada warta yang sudah dibagikan di WA grup kita masing-masing. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Mari kita bernyanyi sambil kita kumpulkan kantong persembahan 1A dan 1B. Kau niscaya kagum oleh kasih.
agung oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya agung oleh kasih-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita dalam minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 4 yang dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Demikian dikatakan, mari kita ikuti bersama. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam minggu ini, nama minggu kita pada hari ini dikatakan Minggu Misericordias Domini. Itu artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, atau dunia ini penuh dengan kasih karunia dari Tuhan Allah. Gok asini rohani debata portibion. Nah, ini perkataan ini merupakan sebuah penyataan yang disampaikan oleh Daud di hadapan umat Allah ketika dia menyampaikan pujian di hadapan Tuhan, ketika dia memuji-muji nama Tuhan atas kebesaran, atas kekuasaan dari yang dia pahami, yang dia ketahui, yang sudah dinyatakan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini.
dan bahkan yang sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang begitu besar yang baik di dalam kehidupan umat manusia yang sudah dirasakan oleh manusia di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itulah Daud menyatakan itu bahwa bumi ini, dunia ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Daud menyampaikan pernyataan ini di hadapan semua umat Tuhan sekaligus juga mau mengingatkan agar umatnya itu tetap mengakui Allah di sepanjang perjalanan hidupnya. Karena kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan di tengah-tengah bumi ini, di tengah-tengah dunia ini, masih tetap Dia tunjukkan, Dia lakukan, dan tidak pernah berhenti selagi masih ada manusia yang berdiam di tengah-tengah dunia ini. Kita umat manusia yang berada di tengah-tengah dunia ini tentu selalu berusaha untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Selalu berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan supaya dari semua yang kita lakukan dapat memperoleh berkat. Nah, dalam mencapai segala sesuatu yang baik itu tentu kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan Allah. Karena kita tahu bahwa kemampuan kita, kekuatan kita yang ada di dalam kehidupan kita itu harus kita akui memang terbatas dan tidak akan mampu untuk mencapai apapun yang kita harapkan, apapun yang kita inginkan tanpa pertolongan dari Tuhan Allah. Karena tanpa pertolongan dari Tuhan Allah sudah pasti akan sulit bagi kita untuk mencapai apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Walaupun harapan dan keinginan itu sudah berada di hadapan kita sendiri, tetapi kita harus tetap mengakui dan melihat keberadaan kehidupan kita yang memang mempunyai keterbatasan, yang harus memohon pertolongan dari Tuhan Allah agar apa yang kita harapkan itu dapat diraih. Dan itulah yang menjadi sukacita di dalam kehidupan kita apabila kita sudah dapat meraih apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita ini dimanapun kita berada. Dan mungkin itu kita sudah merasakan di dalam kehidupan kita hingga pada saat ini. Bisa tercapai, bisa kita nikmati karena itu semua melalui pertolongan dan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak akan berhenti, atau kita tidak akan mengatakan di hadapan Tuhan bahwa apa yang sudah Dia berikan, apa yang sudah Dia tetapkan dalam hidup kita, kita tidak mengatakan sudah cukup. Kita tidak hadir di hadapan Tuhan untuk mengatakan cukup Tuhan, apa yang telah Engkau perbuat di dalam hidupku hingga pada saat ini. Dan apa yang telah Kau berikan kepadaku sudah cukup. Apa yang sudah saya miliki hingga pada saat ini sudah cukup. Tentu tidak ada orang yang mengatakan seperti itu. Namun sepanjang masih diberi waktu untuk berada di tengah-tengah dunia ini, kita tidak akan mengatakan di hadapan Tuhan cukup. Dan kita tidak mengatakan tidak membutuhkan pertolongan dari Tuhan Allah. Lalu kita
sudah merasakan apa yang diberikan Tuhan itu cukup, tidak bisa. Karena perkataan cukup hanya boleh kita katakan ketika kita mungkin sudah merasa kenyang. Apabila orang menawarkan ketika kita makan untuk bertambah, tapi kita tidak akan mampu karena kita sudah merasakan, lalu mengatakan cukup. Yang lainnya belum cukup dan masih tetap membutuhkan apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu kalau kita hidup pada saat ini dalam keadaan bisa bersemangat, bisa sehat, kita mungkin tidak akan lupa ketika kita berdoa, ketika kita berbicara di hadapan Tuhan, tentu selalu memohon agar Tuhan memberikan kesehatan di dalam kehidupan kita. Kita sudah menerima berkat dari Tuhan, kita tentu tidak akan mengatakan berkat-Mu itu Tuhan cukup Kau berikan kepada saya, lalu kepada yang lainlah berikan. Lalu tidak ada orang yang mengatakan seperti itu, apalagi keadaan kehidupan kita yang secara terus-menerus membutuhkan kekuatan. Dalam arti melalui kekuatan itulah kita merasakan hidup kita sehat dan mampu melakukan apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita mengatakan keadaan sehat sekarang belum menjadi jaminan untuk tetap sehat selama kita hidup melakukan apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Dan banyak lagi yang kita harapkan, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, yang pasti kita berpengharapan sumbernya berasal dari Tuhan Allah. Lalu untuk mencapai apa yang kita harapkan, yang kita inginkan itu agar dapat diterima, itu tentu sudah pasti berasal dari Tuhan Allah. Harus dengan pengakuan yang benar terhadap Allah melalui pengakuan iman kita. Karena iman itulah yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita untuk mengakui Tuhan Allah sebagai Tuhan yang Maha Kasih sepanjang perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, agar Dia mau tetap menunjukkan kasih-Nya dalam kehidupan kita yang kita harapkan dapat memberikan pertolongan dalam kehidupan kita, dan Dia tetap mau bersedia menyertai hidup kita selama kita berada di tengah-tengah dunia untuk melakukan apapun yang kita kerjakan. Sebagaimana topik minggu kita pada hari ini yang mengatakan cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Itu harus mau kita akui dalam menjalani hidup kita. Harus kita mengatakan bahwa cahaya wajah Tuhan itulah yang menyinari kehidupan saya. Dimanapun kita berada, tentu Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia akan selalu siap menjaga, menyertai, melindungi, memberikan apa yang kita inginkan agar apa yang kita lakukan itu dapat tercapai melalui berkat dari Tuhan Allah. Lalu meraih
sesuatu yang dapat membuat hidup penuh dengan sukacita, tentu akan dapat itu tercapai apabila kita tetap mengakui dan mengatakan bahwa cahaya wajah Tuhan itulah yang menyinari hidup saya dimanapun saya berada. Itulah pengakuan dari Daud. Sebagaimana dia katakan tadi di dalam ayat 4, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tentu kita juga orang yang dipilih oleh Tuhan, sama seperti Daud yang telah dipilih oleh Tuhan, yang selalu dilindungi, yang selalu diberkati, yang selalu dijauhkan dari apa yang dia tidak inginkan. Begitu juga kehidupan kita yang masih tetap memohon agar wajah Tuhan itu menyinari kita sepanjang kita melakukan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan yang pasti akan mendengarkan apabila berseru kepadanya sebagaimana pengakuan yang disampaikan oleh Daud. Karena setiap dia berhadapan, berbicara, berseru kepada Tuhan, dia mengakui dan percaya dan yakin bahwa apa yang dia sampaikan itu, apa yang dia serukan itu, Tuhan menjawabnya. Aku berseru kepadanya, ternyata yang saya sampaikan itu dia alami, dia terima. Daud yang menyampaikan satu pujian di hadapan Tuhan melalui doanya, sudah benar-benar merasakan bagaimana kasih setia Tuhan yang melindungi dan memberikan pertolongan di dalam hidupnya. Karena dia tahu tidak ada jalan lain yang dia harapkan untuk melindungi dan memberikan pertolongan baginya. Hanya Tuhan sendiri yang dia benar-benar sudah akui, yang dapat melepaskan dirinya dari keadaan yang dia hadapi. Karena ketika dia di dalam perjalanan hidupnya sebelum menyampaikan doa di hadapan Tuhan, dia mengalami satu kesulitan yang sangat berat. Satu keadaan yang mengatakan bahwa tanpa pertolongan, tanpa perlindungan Tuhan, dia tidak akan bisa lepas dari penindasan yang dilakukan oleh Saul pada saat itu. Tapi dia hanya menyerahkan diri kepada Tuhan karena dia sudah tahu siapa itu Tuhan. Lalu hanya melalui pertolongan dari Tuhan Allah yang menjadi sukacita yang sangat besar di dalam kehidupannya, sebagaimana dia sampaikan di hadapan Tuhan yang kita baca dan dengar tadi di dalam ayat 8. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dia membandingkan sukacita yang dia terima dengan sukacita orang lain, atau sukacita yang diperoleh dari petani gandum dan petani anggur. Kalaupun petani gandum dan petani anggur melimpah dari hasil panen yang mereka peroleh, jika dibandingkan dengan apa yang diperoleh oleh Daud, lebih besar daripada hasil panen
yang sudah dinikmati oleh para petani gandum dan petani anggur, sehingga dia mengatakan lebih besar dari apa yang Tuhan telah berikan. Kalaupun memang para petani gandum, petani anggur itu sudah menikmati hasil dari jerih payahnya, tetapi dibandingkan dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepadanya, masih lebih besar dari apa yang sudah diterima oleh para petani. Sukacita dari kelimpahan gandum dan anggur, dia pahami itu sebagai sukacita yang hanya sementara dinikmati oleh manusia di tengah-tengah dunia ini. Tetapi sukacita yang dia terima atas pertolongan Tuhan, yang pasti dia tidak akan lupakan begitu besarnya perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya, bahkan selama dia hidup. Dan apa yang dia sudah rasakan dari pemberian Tuhan justru membuat dia semakin dekat, semakin erat dengan Tuhan. Siapa itu Tuhan itu? Sama seperti pengakuan dari orang yang sudah benar-benar merasakan begitu indahnya berkat yang diberikan oleh Tuhan, mengakui pemberian Tuhan. Dia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan semakin meninggalkan atau menjauh dari Tuhan ketika dia sudah menerima begitu banyak apa yang telah dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak meninggalkan Tuhan karena sudah benar-benar merasakan pertolongan Tuhan itu menjadi satu sukacita yang begitu besar di dalam kehidupannya. Sehingga dia tetap mengatakan dan tidak pernah melupakan bahwa memang dunia ini dipenuhi dengan kasih setia Tuhan. Misericordias Domini. Di mana-mana kasih setia Tuhan berada di tengah-tengah dunia ini. Kita tentu sudah mengakui bahwa Tuhan adalah sumber sukacita. Sukacita yang dia berikan sebagaimana pengakuan Daud yang dia sudah sampaikan di hadapan Tuhan, yang boleh dikatakan memiliki kualitas yang melebihi makanan, minuman, atau materi yang terbaik sebagaimana dinikmati oleh manusia. Lalu Daud sudah menyatakan bahwa sukacita dari Tuhan memang sangat besar manfaatnya di dalam kehidupannya. Kita yang sudah mengakui atau kita yang sudah percaya dan yang sudah pernah merasakan perbuatan Tuhan dalam hidup kita, tentu itu tidak cukup dalam kehidupan kita untuk mengatakan tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Namun, sepanjang manusia masih tetap berada di tengah-tengah dunia ini, orang percaya selalu berpengharapan agar dia dapat hidup, menerima sukacita, melebihi sukacita yang bisa diperoleh di tengah-tengah dunia ini, karena dunia ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Sukacita yang kita harapkan tentu bagaimanapun supaya kita memohon agar kehidupan kita ini dilindungi, diberi kekuatan, agar kita mampu melakukan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita harapkan, dan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Yang pasti, kita semua berpengharapan dengan keadaan yang
lebih baik lagi. Keadaan yang membuat kita dapat bersuka cita. Itulah kehendak kita dalam kehidupan kita ketika masih tetap berada di tengah-tengah dunia ini. Bumi ini masih tetap dipenuhi dengan kasih setia Tuhan. Ketika kita melangkah, ketika kita berjalan, ketika kita berusaha di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, Tuhan telah menyediakan kasih setianya. Tuhan telah menyediakan berkat-Nya. Lalu bagaimana kita meraih? Bagaimana agar yang disediakan oleh Tuhan dapat kita nikmati dalam kehidupan kita? Pasti hanya melalui pertolongan kepada Tuhan Allah. Hanya melalui permohonan supaya Tuhan memberikan kekuatan agar kita dapat meraih apa yang telah disiapkan oleh Tuhan melalui kasih setia-Nya. Itulah yang menjadi pengalaman dari kehidupan Daud. Di dalam perjalanan kehidupannya lalu benar-benar mengakui Tuhan Allah itu sebagai Tuhan yang penuh sumber kasih karunia dan sumber dari apapun yang dia harapkan di dalam perjalanan kehidupannya. Inilah yang mengingatkan kita kembali sebagai orang yang percaya bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan masih tetap kita butuhkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Tidak ada yang mengatakan saya tidak butuh pertolongan Tuhan. Tidak ada yang mengatakan saya sudah cukup pemberian Tuhan. Tapi kita selalu berpengharapan agar Tuhan menyinari kita melalui wajah-Nya. Lalu kita berjalan di dalam terang, berjalan dalam sukacita, dan selalu diberkati oleh Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami hadir kembali di hadapan-Mu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami dapat hadir di hadapan-Mu ya Tuhan, melalui acara ibadah yang kami lakukan di sore hari ini. Kami telah memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, dan bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali betapa besar perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah berhenti Tuhan tunjukkan, karena Engkau telah menyediakan bumi ini penuh dengan kasih setia-Mu. Itulah yang kami harapkan dalam kehidupan kami, agar kami dapat memperoleh, meraih kasih setia-Mu yang membuat hidup kami dapat bersuka cita. Ya Tuhan Allah, berikanlah kekuatan kepada kami semua, agar di dalam segala perjalanan kehidupan kami melalui pekerjaan yang kami lakukan dapat menjadi berkat, dapat meraih apa yang Tuhan telah berikan, siapkan dalam hidup kami. Tapi tetap ingatkan kami agar kami mau mematuhi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, karena melalui perbuatan kami yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, itulah jalan Tuhan untuk memberikan berkat-Mu itu. Ya Tuhan, kami tetap memohon perlindungan, memohon pertolongan dari Engkau dimanapun kami berada. Apapun yang kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan melalui pekerjaan kami itulah kami dapat menerima, memperoleh berkat dari apa yang Tuhan
siapkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga tetap memohon kiranya wajah-Mu itu tetap menyinari kami sepanjang perjalanan kehidupan kami, melakukan apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami kembali. Kiranya apapun yang Tuhan kehendak dapat kami tunjukkan, dan itulah menjadi jalan kami juga untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa buat semua saudara-saudara kami. Dimanapun mereka berada, Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan dalam melakukan pekerjaannya. Dan kami tetap masih memohon pertolongan dan perlindungan dari Engkau. Khususnya kepada saudara-saudara kami jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit, kami serahkan semuanya ke tangan-Mu ya Tuhan, karena Engkau-lah yang mampu memberikan kesehatan melalui para dokter yang melakukan pekerjaannya, sehingga mereka yang pada saat ini dalam keadaan sakit itu dapat merasakan berkat-Mu melalui kesembuhan yang mereka alami. Terima kasih Tuhan, kami tetap menyerahkan hidup kami, agar Tuhan ya senantiasa menyertai, menolong kami, dan menjauhkan kami dari apa yang tidak kami inginkan. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua orang-orang percaya dan lindungi, agar tetap dalam sukacita melakukan pekerjaan setiap hari. Dan sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami tetap memohon perlindungan, pertolongan. Tuhanlah kiranya memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami dapat tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian kita sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu dan saudara-saudara kami yang bertugas melayani di sore hari ini menyampaikan kepada kita semua, selamat hari Minggu. Shalom.